Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Thumma khalaqal insana fa'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Tak terasa, alhamdulillah kita sudah menginjak hari ke-8 atau hari ke-9 Ramadan. Dan semakin hari ibadah-ibadah yang kita jalankan di Ramadan, kita merasakan kemudahan. Dan tentunya harapan kita semua bahwasanya ibadah-ibadah yang kita jalankan di Ramadan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwasanya kemudahan-kemudahan itu dicapai karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan rahmah. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman bahwasanya qad adhallakum syahrul 'azim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang agung, syahrul mubarak, bulan mubarak. Apa artinya mubarak? Mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Dan hadirin semuanya juga sudah maklum bahwasanya di dalam Ramadan ini jutaan kebaikan, jutaan keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu di antaranya adalah Lailatul Qadar. Dan merupakan kebaikan juga adalah apa? Bahwasanya semua inovasi, semua keterampilan kita yang berkaitan dengan sesuatu yang baik begitu dihargai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengungkapkan man taqarraba bi khaslatil khair, barang siapa di antara kita mencoba berimprovisasi, berinovasi dengan sesuatu yang baik, maka apa balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Faka'annama adda fariidhah, maka nilainya begitu agung seolah-olah itu menjadi sebuah kewajiban. Dan kita ketahui bahwasanya sebuah kewajiban memiliki nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kebaikan-kebaikan lain bahwasanya di dalam Ramadan ini semua dosa-dosa kita bisa terhapuskan, dan tiap malam ada orang yang dibebaskan dari neraka, dan sejumlah kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Namun pertanyaannya, apakah kebaikan-kebaikan itu diperuntukkan untuk seluruh orang muslim, ataukah ada orang muslim yang mendapat maksimal dan ada yang hanya minimal saja? Coba kita bahas. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sudah kita hafal tentunya, bahwasanya ada dua kategori seorang muslim. Ada orang muslim yang baik, ada orang muslim yang kurang baik. Siapa orang muslim yang baik? Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang muslim yang baik adalah mereka yang fokus terhadap tujuannya. Orang muslim yang baik adalah mereka yang fokus terhadap ibadahnya. Di sini Rasulullah SAW menekankan ma la ya'ni. Wa ma la ya'nina, apa yang menjadi fokus kita di dalam Ramadan, yaitu adalah ibadah. Setidaknya bisa kita simpulkan bahwasanya kita harus memiliki dua fokus dalam Ramadan ini. Ada fokus yang bersifat pasif, ada yang fokus yang bersifat aktif. Apa yang dimaksud dengan fokus yang bersifat pasif?
yaitu menahan diri. Karena Ramadan adalah al-insan, menahan diri. Sayyidina Umar dalam sebuah athar yang disampaikan oleh beliau, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi, bukanlah puasa itu menahan, artinya bersifat pasif. Bukanlah puasa itu adalah proses menahan diri dari makanan dan minuman, akan tetapi dari apa? Minal kadhibi, dari kebohongan, wa minal batili, dan dari kebatilan, wa minal lahwi, dan dari sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Nah ini yang terutama poin yang ini kita banyak tidak menyadari hal itu. Kita lebih sayang terhadap kuota yang sudah kita beli di Ramadan ini, kalau tidak dihabiskan, sayang, sudah saya beli, maka kita habiskan untuk berselancar ria di media sosial. Kita sayang waktu kita kalau seandainya tidak dihabiskan untuk ngobrolin tetangga, ngobrolin sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal kita tahu bahwasanya kita sedang berada di Ramadan. Wa minallahu, jika kita fokus terhadap Ramadan kita, maka kita akan secara otomatis menghindari hal tersebut. Wa minal halifi, dan dari sumpah palsu. Dan kemudian Imam Mujahid, seorang tabi'in, mengungkapkan bahwasanya khoslatani, ada dua aktivitas. Dua aktivitas ini yang kalau kita tidak menahan diri, maka akan menggugurkan puasa kita, pahala puasanya. Puasanya sih bisa saja sah, akan tetapi pahalanya sudah tidak ada. Wa ma huwa al-ula al-ghaibah, yaitu adalah ghibah, menceritakan orang lain, mengkoreksi orang lain. Dia tidak ingat bahwasanya ketika dia mengkoreksi orang lain, sebenarnya dia melupakan dirinya. Dan hal yang kedua yaitu adalah kebohongan, al-kadhibi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fokus yang kedua adalah memperbanyak amalan-amalan yang memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik, seorang ahli fikih yang sudah kita kenal dan wafat tahun 179 Hijriah. Beliau adalah pakar hadis. Beliau adalah pakar fikih dan beliau sering berdebat dengan orang lain. Akan tetapi ketika Ramadan datang, beliau meninggalkan semua itu dan hanya fokus terhadap Al-Quran. Supaya apa? Supaya banyak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Allah, supaya mengoptimalkan Ramadan untuk memperbaiki hubungan beliau secara transendental kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan dari kita, saya di Ramadan ini bagaimana ya? Masih merasa kesulitan untuk puasa atau meninggalkan hal-hal tersebut, apalagi untuk yang lain. Ya, pertanyaan bagi kami juga. Ternyata jawaban itu sudah diungkapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Man la yastati'u ay yuqimal laila wa siyaman nahar, barang siapa yang tidak mampu, terasa berat gitu, badan ini sudah kita set alarm kita untuk qiyamul lail, akan tetapi tetap lolos juga, ternyata bangunnya pas sahur juga. Begitu pula puasanya sudah kita set untuk apa? Untuk menahan diri, akan tetapi masih lolos juga, ada ghibahnya, ada kebohongannya. Apa yang harus dilakukan wahai iman? Kata beliau ini mengabarkan bahwasanya qad qabbalat kadzunuba wal ma'asi. Itu tandanya sebenarnya kita terlalu banyak maksiat kita, terlalu banyak dosa kita. Maka untuk memudahkannya, maka kita harus taubat dulu sebelum mengerjakan ibadah-ibadah. Dan juga bagi mereka yang memikirkan apa yang akan
ketika kita berbuka, atau mau apa sih yang akan kita santap ketika makan sahur, dan terus saja ini memanfaatkan waktunya hanya untuk memikirkan hal-hal yang demikian. Maka Imam Ali mengatakan dalam sebuah maqalah, ya, kata-kata beliau, maka ahammuhu ma yadkhulu ila jawfihi, siapapun dari kita yang hanya memikirkan tentang menu-menu saja, atau sesuatu yang kita makan, yang sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, kana qimatuhu ma yakhruju minhu, katanya, kata beliau, maka nilai orang tersebut itu tidak lebih dari apa yang keluar dari tubuhnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, namun sayangnya puasa itu tidak hanya berfokus terhadap ibadah-ibadah yang zahir, akan tetapi puasa itu lebih kepada ibadah yang menyangkut ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan." Di sini tidak mengatakan barang siapa yang berpuasa dengan sikap Islam seperti tadi yang kita bahas, fokus yang pertama dan kedua, bukan, akan tetapi keimanan. Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menyangkut dimensi keimanan, sesuatu yang bersifat gaib. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wahtisaban artinya apa? Dengan menimbang-nimbang pahala, meyakini bahwasanya hanya pahala itu hanya diberikan oleh Allah, tidak hanya terfokus terhadap 27, 700, 10 dan lain sebagainya. Itu hanya mukadimah saja. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan apapun. Dan sudah kita buktikan kalau dalam hidup kita pun, kalau kita sudah mencintai seseorang, maka kita dengan mudahnya akan memberikan apapun kepada orang tersebut, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah mereka ketika menjalankan ibadahnya? Salah satu di antaranya yaitu yang diungkapkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah SAW yaitu menggunakan kata-kata ahabba, ya, mencintai dalam sebuah hadisnya. Innallaha yuhibbu 'abdan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai seorang hamba idza amila amalan, ketika dia beramal ayatnya, yaitu menjiwai pekerjaannya, berinovasi terhadap pekerjaannya, mencurahkan segenap keterampilannya untuk beribadah, untuk beraktivitas. Salah satu contoh diantaranya yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika menghadapi Ramadan, apa yang beliau biasa lakukan? Beliau teringat sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dan semua kita hafal. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka terhadap orang yang puasa, falahu mithlu ajri as-sha'im, maka bagi dia pahala orang puasa sebanyak orang puasa, min ghairi ayyin qasa minhu syai'an, tanpa mengurangi pahalanya. Nah, karena begitu menjiwai hadis ini sehingga muncul inovasi atau keterampilan atau berimprovisasi terhadap hadis yang beliau dengar. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Tiap kali buka, beliau ajak seluruh orang miskin yang beliau temui untuk berbuka di rumahnya. Namun pada suatu saat beliau diprotes sama keluarganya, ini terlalu banyak katanya. Cuman ketika menghadapi hal itu, beliau tetap konsisten. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Ketika mendapatkan penolakan dari keluarganya, beliau tidak makan sampai subuh. Akhirnya keluarganya memperbolehkan juga. Itu yang pertama, al-itqan, menjiwai apa yang dia lakukan, mencintai ibadahnya. Nah, kalau kita berbicara tentang al-itqan, tentunya banyak ya contoh-contoh yang seperti yang sudah disampaikan kepada kita. Di antaranya, kalau kita mengambil salah satu contoh
sahabat yang begitu mencintai profesi atau pekerjaannya adalah Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab. Bagaimana ketika dia menjabat sebagai khalifah, bagaimana dia menjadi inspirasi di seluruh dunia untuk membuat undang-undang yang melindungi hak veteran. Apa kisahnya? Suatu hari beliau sedang membagikan makanan kepada rakyatnya. Seorang khalifah membagi-bagi kepada rakyatnya secara langsung, memasak dan sebagainya. Kemudian beliau temukan ada seseorang yang memakan dengan tangan kiri, dan beliau menegurnya, "Wahai fulan, coba kamu pakai tangan kanan kamu untuk makan." Orang tersebut diam, diingatkan, tetap diam, diingatkan kembali sampai 3 kali, barulah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya memakan dengan tangan kiri karena tangan saya sudah terluka dan ini cacat karena perang Mu'tah." Mendengar begitu, mendengar dibentak seperti itu, kalau kita mungkin presiden atau pemimpin sebuah daerah dibentak oleh rakyatnya, apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan dilakukan oleh pemimpin tersebut? Tentunya sudah bisa kita bayangkan. Akan tetapi inilah Umar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Muncul rasa ibahnya karena dia mencintai apa yang dia lakukan, memaknai apa yang dia kerjakan. Akhirnya beliau bertanya kepada si fulan tersebut, kemudian, "Siapa yang memandikan kamu? Siapa yang membersihkan kamu? Siapa yang menyiapkan makanan kamu?" Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan ditanyakan kepada orang tersebut, dan air mata Sayyidina Umar mengucur deras. Akhirnya muncullah sebuah keputusan bahwasanya veteran atau korban veteran perang maka harus dilindungi oleh negara dan harus disantuni. Dan begitu pula ada ide-ide lain, inovasi-inovasi lain yang menjadi inspirasi dunia. Beliau menjadi salah satu penggagas dari undang-undang yang melindungi anak kecil. Kenapa kisahnya? Kisahnya suatu saat ketika beliau mengadakan inspeksi ke daerah-daerah, beliau menemukan ada seorang ibu yang di sampingnya anak kecil. Dan anak kecil ini menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanyakan kepada orang tersebut, si ibu menjawab, "Ya karena saya menyapihnya." Mungkin bagi kita ya sesuatu yang normal. Anak disapih tentunya akan nangis, tapi tidak berhenti di situ. Orang yang menjiwai pekerjaannya tidak akan berhenti sampai di situ. Begitulah Umar. Kemudian Sayyidina Umar bertanya atau mencari tahu, ternyata anak tersebut itu disapih sebelum waktunya. Dan pada zaman Sayyidina Umar itu ada sebuah aturan yang mengatakan bahwasanya mereka yang menyapih memiliki hak untuk dapat santunan 100 dirham, atau kalau jumlah rupiah sebesar 4 juta. Dengan alasan tersebut si ibu menyapih anaknya sebelum waktunya. Akhirnya Umar Ibn Al-Khattab memikirkan hal itu, muncullah sebuah keputusan bahwasanya santunan diberikan bukan hanya bagi mereka yang melakukan penyapihan terhadap anaknya, akan tetapi santunan itu dimulai sejak lahir. Itulah Sayyidina Umar. Dan masih banyak lagi inspirasi-inspirasi yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar menjadi diadopsi oleh seluruh dunia mengenai aturan-aturan sosial. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadahnya adalah muhsinin. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, atau banyak yang kita temukan dalam ayat, innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau seandainya Ramadan, bulan yang kita jalani ini, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di Ramadan ini disertai dengan kata-kata al-ihsan, maka sejatinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita. Apakah itu ihsan? Dijelaskan dalam sebuah hadis,
Anta'budallah ka'annaka tarahu. Mencintai atau melihat segala sesuatu yang kita temukan, mendengar segala sesuatu yang kita dengar, merasakan dengan indera kita bahwasanya ini adalah keagungan Allah. Kalau memang kita tidak bisa melakukan hal tersebut, kita harus meyakini bahwasanya segala gerak-gerik kita, segala ibadah kita dan aktivitas kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Sayyidina Abu Bakar, salah satu contoh khalifah dan insya Allah mungkin tidak akan pernah terulang oleh sejarah. Bagaimana beliau begitu ihsan, begitu merasa bahwasanya beliau dikontrol oleh Allah, diawasi oleh Allah, tidak peduli kata-kata orang, tidak peduli sanjungan orang, apalagi cercaan. Apa yang beliau lakukan suatu ketika Sayyidina Umar, ketika Abu Bakar Siddiq sudah meninggal dan Sayyidina Umar menggantikan beliau sebagai khalifah, dan Sayyidina Umar berusaha untuk meneruskan hal-hal yang positif yang sebelumnya sudah dibangun oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar mengunjungi rumah dari seorang perempuan tua yang buta, dan beliau tentunya penasaran apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar sebelumnya. Beliau bertanya, wahai perempuan, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelumnya? Saya tidak tahu, kata si perempuan. Saya tidak tahu siapa Abu Bakar. Cuman yang saya tahu, yang saya rasakan, tiap hari itu suka ada orang yang masuk ke rumahnya. Apa yang dilakukan orang yang masuk itu? Dia membersihkan rumahnya, dia sapu. Kalau dalam bahasa tarikhnya atau dalam bahasa sejarahnya itu dia sapu. Kemudian setelah selesai dibersihkan rumahnya, disiapkan makanannya. Dan sampai makanannya pun nuwatut tamr, yaitu biji dari kurma itu dibersihkan juga. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar geleng-geleng dan sampai menangis. At'abta al-khulafa min ba'dika ya Abu Bakar. Kamu ini menyulitkan khalifah-khalifah yang datang setelah engkau, wahai Abu Bakar. Saya tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan engkau yang sudah engkau bangun. Seperti itulah orang-orang muhsin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa menjadi inspirasi kita supaya ibadah-ibadah yang kita jalankan di Ramadan ini mendapatkan predikat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.